Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini, sadarlah dan berjagalah. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa kita perlu sadarlah dan berjagalah? Dengan baik. Hanya orang-orang yang sadar dan orang yang berjaga-jaga adalah orang yang serius dengan hidup ini. Saya ulangi Bapak Ibu. Hanya orang-orang yang sadar dan berjaga-jaga adalah orang-orang yang serius dengan hidup ini. Mengapa demikian Bapak Ibu? Mari kita buka kitab kita Bapak Ibu di dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itulah firman Tuhan yang mengingatkan kita sore hari ini, supaya kita sadarlah dan berjaga-jagalah. Kenapa saudara? Karena kita punya musuh. Siapa namanya? Dia adalah iblis. Banyak kali kita lupa Bapak Ibu. Karena situasinya tenang, situasinya damai, kita pikir iblis tidak ada di sana. Kita pikir iblis tidak bekerja. Di dalam 1 Petrus pasal 5 itu Bapak Ibu, kita sudah baca tadi bahwa iblis tidak tinggal diam. Dia bergerak, dia bergerilya. Dia terus beracara. Bahkan digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Untuk apa? Mencari mangsa yang dapat ditelannya, mangsa yang dapat dimakannya. Bapak Ibu, dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 sudah jelas Bapak Ibu. Iblis itu gambarannya seperti mencuri. Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Lihat Bapak Ibu, kalau kita nggak waspada, kalau kita nggak sadar dan berjagalah, hidup kita akan hancur dan binasa. Kenapa saudara? Karena dia ingin setiap kita itu hancur, mati dan binasa tanpa kepastian. Satu pertanyaan Bapak Ibu sore ini. Mengapa manusia begitu stres, begitu takut hari-hari ini dengan wabah COVID-19? Kenapa Bapak Ibu? Karena COVID-19 tidak kelihatan, tapi jelas dan pasti dia ada, dan dia membunuh banyak manusia. Dan itu sudah terbukti. Banyak manusia yang mati karena COVID-19. Iblis itu Bapak Ibu tidak kelihatan, tapi dia pasti membunuh saya dan saudara. Ingat Bapak Ibu, tujuan iblis supaya saya dan saudara binasa tanpa ada kepastian dalam Yesus. Mari sore ini Bapak Ibu kita perlu sadarlah dan berjagalah. Kalau untuk kita menghadapi wabah COVID-19, sebuah hal yang sederhana, sebuah hal yang simple. Kita tinggal di rumah, stay at home. Itu jawaban. Sering cuci tangan,
keluar pakai masker, jaga jarak dengan orang, tidur yang cukup untuk istirahat. Itu jawaban saudara. Tapi dengan iblis, apa yang kita mesti buat? Ini sebuah hal yang berbeda saudara. Nah sore ini Bapak Ibu saya memberikan sebuah jawaban yang pasti. Yang pasti jawabannya itu ada di dalam firman Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah iblis dengan iman yang kokoh, iman yang kuat. Kalau kita melawan COVID-19 dengan stay at home, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, minum vitamin, istirahat yang cukup, itu solusinya. Tapi dengan iblis, lain cerita saudara. Tapi sore ini Alkitab berkata, bagaimana kita bisa mengalahkan si iblis, menghancurkan si iblis, supaya kita nggak binasa. Alkitab sore ini berkata, lawanlah dia, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Apa itu iman yang teguh? Iman yang tidak mudah tergoncangkan, iman yang tidak pernah kompromi, iman yang kokoh dan terpercaya. Itu adalah iman yang teguh. Kalau kita mulai goyah, kita mulai kompromi, selesai semua saudara. Tahukah Bapak Ibu, iblis sedang merusak, menghancurkan banyak keluarga, banyak rumah tangga. Dengan stay at home, di rumah aja Bapak Ibu tahu bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat. Kenapa saudara? Karena mereka tinggal di rumah, semuanya sama-sama stres. Mereka saling melukai. Waspadalah, waspadalah. Sadarlah dan berjagalah. Sebab iblis itu musuh kita. Dia mau kita hancur dan binasa. Nah sore ini Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu buka satu kitab. Kitab Nabi Daniel, pasal yang ke-6, ayat 10. Kita mau belajar dari kehidupan Daniel bagaimana dia memiliki iman yang teguh, sekalipun dia mengalami tantangan yang berat Bapak Ibu. Daniel 6 ayat ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Apa itu isi surat perintahnya? Tidak lain kita buka adalah surat itu berisi melarang Daniel untuk berdoa kepada Allahnya. Bapak Ibu ingat loh, ini sebuah hal yang serius buat Daniel. Ini tidak main-main. Kenapa? Karena mereka ingin Daniel hancur hidupnya. Dan mereka tidak menemukan kesalahan apapun, itu kata Alkitab, kecuali dalam hal Daniel berdoa kepada Allahnya saudara. Maka dibuatlah surat itu. Dan Daniel mendengar. Kita lihat. Pergilah Daniel ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari Bapak Ibu, Daniel berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Saudara, ini tantangan Daniel. Dia dilarang untuk berdoa kepada Allahnya. Ini sebuah hal yang tidak mudah Bapak Ibu. Tapi kita melihat bagaimana Daniel menghadapinya.
tantangannya dengan apa? Iman yang teguh. Karena iblis tahu bagaimana menghancurkan Daniel. Karena iblis tahu bagaimana caranya supaya Daniel hancur hidupnya. Dia pakai Raja Darius untuk apa? Supaya Daniel tidak boleh berdoa lagi. Tapi Daniel tetap berdoa. Bahkan ketika dia dijumpai oleh pasukan Darius, saudara, Daniel sedang berdoa. Nah, kalau kita pelajari terus Bapak Ibu, kita baca kitab itu, sehingga cerita bahwa Daniel akhirnya, saudara, dia harus masuk ke gua singa. Bapak Ibu tahu, ini sebuah hal yang tidak mudah. Tadi dikatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan sekarang Daniel masuk ke gua singa. Singa-singa itu adalah singa-singa yang lapar, yang tidak diberi makan. Dan sudah terbukti, saudara, bahwa siapapun yang masuk ke dalam gua singa itu pasti mati. Pasti mati. Dan Daniel tahu itu. Dan Daniel siap. Sekalipun dia mati, buat dia bukanlah sebuah persoalan masalah. Dia punya iman yang kokoh, dia punya iman yang teguh, dia punya iman yang tak tergoncangkan. Itulah kunci Bapak Ibu bagaimana kita sadar dan berjaga-jaga menghadapi iblis yang hari-hari ini akan merusak kehidupan kita. Supaya apa? Kita nggak lagi percaya, berharap kepada Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Ibu bagaimana ayat selanjutnya. Daniel pasal 6 ayat 26. Ini dari puncak kehidupan Daniel, saudara. Bersama ini kuberikan perintah. Siapa yang bicara? Raja Darius. Bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepala kepada Allahnya Daniel. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Raja Darius berkata bahwa semua orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Kenapa, saudara? Karena mereka sudah melihat Allahnya Daniel adalah Allahnya yang luar biasa. Bapak Ibu mesti percaya, yakin, di dalam hidup ini hanya Yesus Kristus Tuhan, Allah Tuhan kita. Katakan amin. Jadi apapun tantangan kita hari-hari ini Bapak Ibu, jangan pernah give up, jangan pernah menyerah. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita lihat selanjutnya Bapak Ibu. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Siapa yang bicara? Raja Darius yang memasukkan Daniel ke goa singa. Tapi dia terkejut. Dia melihat Daniel tidak mati. Itulah Allahnya kita. Ayat yang terakhir. Dan Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Raja Darius. Dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Bapak Ibu, mari sore hari ini kita perlu sadarlah dan berjagalah. Karena orang yang sadar dan orang yang berjaga adalah orang yang serius dalam hidup ini. Kita nggak mungkin Bapak Ibu sanggup mampu menghadap iblis, musuh kita yang tidak kelihatan, tanpa iman yang kokoh dan teguh. Bagaimana Bapak Ibu kita bisa punya iman yang kokoh dan teguh? Kalau hati kita, pikiran kita, hidup kita tanpa diisi dengan firman, nggak mungkin. Saya ulangi Bapak Ibu, ini kebenaran yang sore ini kita perlu sadari. Sadarlah dan berjagalah. Sebab iblis musuh kita,
Dia berjalan, bergerilya, berkeliling untuk apa? Supaya saya dan saudara binasa. Bagaimana kita bisa mengalahkannya? Dengan iman yang teguh. Itu firman Tuhan berkata. Bagaimana Bapak Ibu kita bisa punya iman yang teguh? Kalau hati kita, pikiran kita, hidup kita tidak pernah diisi dengan firman, kita gak mungkin punya iman yang teguh. Daniel terbukti dia punya iman yang teguh. Kenapa saudara? Karena dia intim. Dia suka berdoa. Dia dekat dengan Tuhan. Sekalipun dilarang, buat dia bukanlah sebuah persoalan. Saya percaya Bapak Ibu, lewat kita baca firman, kita semakin intim dengan Tuhan. Sore ini Bapak Ibu, Anda yang gak pernah baca firman, mari komitmen untuk ambil baca firman setiap hari. Dan saya mengingatkan Bapak Ibu, banyak juga orang Kristen baca firmannya itu salah. Kenapa saya katakan salah? Karena Alkitab Roma 10:17 berkata, iman timbul karena mendengar. Saya ulangi Bapak Ibu, iman timbul karena mendengar. Jadi cara baca firman Tuhan, baca Alkitab yang benar itu harus bersuara. Katakan bersuara. Jadi banyak orang Kristen baca Alkitab dalam hati. Bisa nggak? Bisa. Bisa tidur, bisa ngantuk, bisa ngaur. Tapi kalau kita baca firman dengan bersuara, kita akan serius, akan fokus, akan konsentrasi, dan telinga kita mendengar. Ketika telinga mendengar, itulah iman kita akan tumbuh. Iman kita kokoh dan kuat. Jadi mari Bapak Ibu, sore ini kita perlu sadarlah dan berjagalah. Kenapa saudara? Karena iblis musuh kita dan dia tidak kelihatan. Waspadalah, waspadalah. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar, yang luar biasa. Shalom. Haleluya.